Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat. Bertemu lagi dalam channel YouTube kita, Poster Podcast seputar kesehatan bersama dokter. Baiklah, dengan ini saya hostnya Bidan Rosdiana dan narasumber kita Dokter Uli Rizky Gentani Batubara. Pagi ini kita akan adakan tema berjudul deteksi dini kanker leher rahim dengan tes IPA. Baik dokter, mungkin kita langsung mulai saja ya dokter ya untuk podcast kita pagi ini. Silakan dokter. Oke, baik. Jadi kanker leher rahim ini atau yang biasa dikenal dengan kanker serviks, nah ini merupakan keganasan yang terjadi pada daerah yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Nah, di mana kanker ini bisa menyebar ke organ-organ lain sehingga menyebabkan kematian. Nah, kanker leher rahim ini dia merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada wanita, terutama pada orang-orang di negara berkembang seperti Indonesia, di mana biasanya 70% ini datang ke fasilitas kesehatan itu sudah dalam keadaan stadium lanjut. Nah, dan setiap harinya satu wanita di dunia ini meninggal karena kanker serviks. Nah, biasanya usia-usia yang rentan itu terdapat pada usia sekitar 30 sampai 50 tahun. Ya dokter ya, berarti ini sangat berbahaya ya. Baik dokter, untuk penyebab kanker leher rahim itu sendiri apa ya dokter ya? Biar kita tahu semuanya kayak gitu kan lebih jelas, ibu-ibu ataupun para bapak-bapak juga yang menonton bisa menjelaskan nantinya ke saudara-saudara atau ke istri atau ke teman-teman yang lainnya juga. Oke. Nah, jadi untuk penyebab dari kanker leher rahim atau kanker serviks ini, nah penyebab utamanya itu adalah virus human papilloma virus. Nah, atau virus HPV. Nah, biasanya ini yang paling sering itu menyerang itu adalah yang tipenya 16 dan 18. Dan faktor risikonya ini akan meningkat dengan hal-hal seperti ini. Yang pertama, misalnya menikah di usia dini tadi, yaitu kurang dari 20 tahun. Terus yang kedua itu bergonta-ganti pasangan. Lalu pada wanita-wanita yang merokok, atau mungkin bisa jadi dia perokok pasif, jadi suaminya yang merokok, kita yang terpapar. Oke, yang selanjutnya itu wanita-wanita yang terpapar infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS ataupun kencing nanah, itu yang kita kenal dengan gonore, atau misalnya pada kelamin itu ada muncul seperti jengger ayam atau kondiloma. Lalu wanita-wanita yang kekurangan vitamin A, C, dan E serta memiliki asupan gizi yang kurang ataupun buruk. Untuk penyebabnya itu ya dokter ya, berarti intinya itu kayak bergonta-ganti pasangan, terus untuk pola hidup yang kurang bagus juga ya. Kalau untuk penyebabnya, nah kalau untuk gejalanya itu apa dokter? Untuk gejala pertama kali biar kita bisa deteksi nih, oh kayak gini, oh berarti ini kena kayak gini. Nah kalau untuk gejalanya ini biasanya tuh kalau dia sebenarnya pada masa nanti ada yang disebut masa prakanker di kanker leher rahim ini. Nah, jadi saya jelasin dulu kalau pada kanker leher rahim ini dia itu perkembangannya ini sangat lama. Jadi nanti ada yang namanya masa lesi prakanker, itu biasanya tuh pada 3 sampai 17 tahun. Jadi waktunya lama sekali kan ya? Agak lama ya. Iya, nah ini tergantung lagi pada masing-masing orang nih. Misalnya yang pertama ini pada daya tahan tubuh setiap orang, atau misalnya kalau dia semakin sering terpapar dari si virus HPV ini, nah kesempatan untuk untuk mengarah ke jadi kankernya ini akan lebih cepat lagi. Nah, terus jadi pada masa 3 sampai 17 tahun itu dia akan membentuk yang namanya tuh di leher rahimnya ini luka atau lesi tadi. Nah, luka ini dia itu tidak ada rasa nyeri nih, karena di leher rahim ini dia tidak ada persarafan. Makanya itu biasanya tuh sering terlewat gejalanya ini, padahal sudah terbentuk luka. Jadi selain itu juga biasanya itu saat berhubungan seksual, setelah berhubungan seksual atau bersenggama dengan pasangan, biasanya itu terjadi perdarahan karena si serviksnya ini areanya rapuh. Terus terus lagi yang selanjutnya itu biasanya tuh keluar keputihan, tapi keputihannya biasanya ini baunya tuh tidak sedap atau busuk biasanya. Oke, lalu yang terakhir ini sering mengalami nyeri panggul. Itu nanti kalau misalnya para ibu-ibu sekalian atau para wanita yang sudah aktif secara seksual,
mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, nah segeralah memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Karena gejalanya tidak langsung khas ya dokter, Iya. tidak nampak ya. Iya. Jadi kayak gejala hari-hari kita biasa saja kayak keputihan. Betul. Kalau ibunya tidak care dengan kesehatannya, berarti itu akan sangat sulit untuk terdeteksi ya dokter. Betul sekali. Ya. Nah kalau sudah gejala, untuk cara pencegahannya biar jangan sampai terjadi itu apa ya dokter? Oke, kalau cara pencegahannya itu yang sekarang ini lagi dicanangkan pemerintah ini, itu yang vaksin HPV. Oh iya. Yang 3 kali ya dokter? Ya, jadi kalau program pemerintah yang sekarang itu pada anak-anak SD usia kelas 5 dan kelas 6 ya. Tahun. Iya, usia 9 sampai 14 tahun itu sudah diberikan vaksin HPV secara gratis. Nah, biasanya kalau pada usia-usia yang belum menikah, ini vaksinnya itu diberikan sebanyak 2 kali suntik, yaitu dengan interval pengulangannya itu dalam 6 sampai 12 bulan. Nah, tapi kalau misalnya pada yang sudah menikah, ini biasanya diberikan 3 kali penyuntikan, yaitu pada 0 bulan, 2 bulan, dan 6 bulan, maksimal itu 1 tahun dari penyuntikan terakhir. Oke, seperti berarti itu harus cek dulu ya dokter ya? Iya. Untuk suntiknya ya? Iya, kalau pada vaksinasinya ya? Iya, betul sekali. Kalau pada wanita-wanita yang sudah menikah, itu harus dilakukan pap smear terlebih dahulu. Oh, pap smear. Iya, ke dokter spesialis kandungan biasanya. Selain pap smear itu apa dokter? Kalau ada nggak pencegahan yang atau pemeriksaan yang lebih sebelum pap smear? Oke. Nah, jadi untuk kanker leher rahim ini, nah ini yang lagi kita canang-canangkan juga buat seluruh masyarakat nih agar mau melakukan pemeriksaan. Iya. Nah, itu adalah bisa melakukan deteksi dini dengan yang namanya tes IVA. Oke, pasti sebenarnya udah banyak yang dengar ya. Karena tenaga kesehatan juga banyak nih yang menggaung-gaungkan aja tes IVA. Nah, jadi tes IVA itu apa? Jadi tes IVA itu adalah nanti di mana leher rahim ini diteteskan dengan yang namanya asam asetat atau cuka, larutan cuka. Nah, cuka dapur kita biasa ya dokter? Iya, nanti ada cara pembuatannya sendiri. Nah, itu dipakai lidi kapas, jadi ditotol nanti selama sekitar 1 menit. Nah, kita tunggu hasilnya nih. Nah, nanti dia bakal keluar. Nah, kalau misalnya nanti setelah 1 menit itu hasilnya ini ada areanya itu berubah tuh di leher rahimnya itu menjadi bercak keputihan atau yang biasa dikenal dengan lesi acetowhite. Nah, itu berarti IVA-nya ini tandanya positif. Tapi kalau misalnya setelah 1 menit tuh diperiksa, nah itu tidak ada perubahan warna dari si leher rahim ini, berarti ini IVA-nya negatif. Nah, jadi sebenarnya deteksi dini dengan tes IVA ini itu sangat mudah dilakukan. Dia juga prosesnya cepat, cuma butuh waktu sekitar 1 menit, itu hasilnya udah ketahuan. Terus terjangkau juga, jadi tes IVA ini kalau di pelayanan kesehatan itu, terutama kita yang di puskesmas ya, itu semuanya gratis. Jadi tidak dipungut biaya ya untuk deteksi dininya ini. Nah, terus selanjutnya juga ini efisien juga dan tidak menimbulkan efek samping sama sekali. Jadi nggak ada efek samping apapun. Jadi tidak setelah itu tiba-tiba keputihan, perdarahan, itu sih tidak. Oh, tidak ada ya dokter? Nggak ada sama sekali. Jadi kalau seandainya kita sudah melakukan pemeriksaan dan ditemukan nih kita kan kalau hasil pemeriksaan tuh ada yang positif negatif ya dokter. Nah, bidannya bilang ibu ini ada positif. Nah, itu gimana dokter? Ataukah langsung dinyatakan kanker atau kita harus ada pengobatan yang bagaimana kayak gitu dokter? Oke, baik. Nah, kalau misalnya saya cerita dulu dari negatif dulu tadi ya. Oh iya. Oke. Kalau dari yang negatif tadi itu kalau misalnya IVA-nya negatif. Nah, kita ini boleh melakukan screeningnya ini lagi atau deteksi dininya ini lagi minimal ini 1 tahun sekali. Atau 3 sampai 5 tahun nih. Pada wanita-wanita yang aktif secara seksual. Terus biasanya dia ini kalau beberapa negara sih ada yang menganjurkan sudah dari usia 18 tahun karena kan mungkin dari kebiasaan seksualnya, nah iya dari kebiasaan sananya emang sudah banyak itu makanya kayak gitu. Terus tes IVA ini juga bisa dilakukan oleh bidan, bisa dokter umum sampai dokter spesialis. Makanya jadi di pelayanan kesehatan manapun nih tes IVA ini bisa dilakukan. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya ditemukan nih hasil IVA tesnya ini positif. Nah, ya. Salah satu pengobatan yang juga sebenarnya tergantung
dia ini mudah, cepat juga. Nah itu ada yang pertama itu namanya krioterapi. Iya, nah jadi krioterapi ini adalah dia itu dimana terapi dengan besi dingin. Jadi nanti besi dingin ini ditempelkan ke area leher rahim kita. Nah nanti dilakukan selama sekitar 15 menit. 15 menit nanti tuh rasanya tuh cuma dingin-dingin aja gitu. Rasanya dingin, jadi tidak ada nyeri ya, karena tadi seperti saya bilang tidak ada persarafan sama sekali di leher rahim kita ini. Berarti kita melakukan krioterapi ya dokter ya? Iya. Kalau sudah dinyatakan positif sama bidan, belum tentu kita positif kanker serviks. Benar. Nah itu lagi tadi. Jadi kalau misalnya nih si lesi putih ini ada nih warna putih, ini masih namanya tuh lesi prakanker. Jadi buat masyarakat jangan takut ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena ini bukan kanker tapi masih bakatnya aja nih. Jadi dengan krioterapi itu sangat mudah sekali 15 menit tuh hilang. Nah paling nanti kan untuk edukasinya lebih lanjut nanti pas berobat kita edukasi lagi ya. Kalau edukasi berarti nanti kita akan konseling kembali kepada ibu yang mau melakukan pemeriksaan, akan lebih jelasnya ya dokter. Kayaknya sangat menarik sekali ya dokter pembicaraan kita untuk pagi hari ini. Terus juga saya mau menambahkan sedikit ya dokter, untuk semua wanita yang bisa melakukan tes IPA tes ini, apakah semuanya atau ada kategori-kategori? Terus syarat mau melakukan itu apa saja, atau begitu datang bisa melakukan, atau harus ada ini itu atau persyaratan apa ya gitu dokter? Baik, kalau tadi syaratnya itu seperti yang tadi sudah saya bilang ya. Syaratnya itu salah satunya ini pada wanita yang sudah aktif secara seksual ya. Jadi sudah aktif secara seksual ataupun sudah menikah biasanya ya. Terus rentan usianya nih mulai dari 30 sampai 50 tahun rentan usia terkena tadi ya. Minimal 1 kali setahun tadi. Nah terus untuk syaratnya ini kapan nih boleh dilakukan tes IPA ini ya? Jadi yang pertama itu pada wanita yang sedang tidak menstruasi dan sedang tidak hamil. Oke, lagi yang kedua itu dilakukannya itu 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Lalu yang ketiga ini 45 hari setelah masa nifas ditambah dengan 15 hari. Baiklah dokter, dokter kapan dan siapa saja sih yang bisa melakukan cek IPA itu? Oke, baik saya jelaskan. Jadi siapa saja yang bisa melakukan cek IPA ini ya? Jadi pada wanita-wanita yang sudah menikah ataupun wanita-wanita yang aktif secara seksual, nah tes ini juga dilakukannya biasanya itu pada minimal 1 sampai 3 tahun sekali tadi. Lalu kemudian untuk kapan ini boleh dilakukan? Nah itu pertama pada wanita yang sedang tidak hamil dan tidak sedang menstruasi. Yang kedua 7 sampai 10 hari pasca menstruasi. Lalu kalau misalnya pada orang-orang yang premenopause yang sudah menopause ya, itu biasanya pada 5 sampai 7 hari pasca menstruasinya. Lalu yang terakhir itu 45 hari setelah masa nifas ditambahkan lagi dengan 15 hari. Jadi makanya semakin dini dilakukan tes IPA ini, semakin cepat juga ditangani, maka kemungkinan untuk sembuhnya itu 100%. Berarti dokter kalau kita sudah dinyatakan positif IPA tes, itu berarti belum tentu kita positif kanker serviks ya dokter ya. Kita masih bisa pengobatan dan pencegahan, dan itu juga belum tentu kita bisa kanker serviks ya. Nah jadi benar sekali ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya IPA positif itu masih lesi prakanker, maksudnya ini belum kanker nih, ini bukan kanker, ini masih bakat kankernya. Nah ini bisa kita hilangkan dengan yang tadi saya bilang itu krioterapi misalnya ya. Betul sekali. Sangat menarik sekali tema kita pagi ini ya dokter ya. Terima kasih atas waktu dokter. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita pagi ini, ada sesuatu ataupun wejangan ataupun kata-kata yang bisa dokter sampaikan untuk pesan kita ke seluruh wanita yang ada di Indonesia ataupun ibu-ibu ataupun wanita yang bisa menonton podcast kita ini. Oke, baiklah. Pesan-pesan saya ini yang itu, ayo
jaga daerah kewanitaan kita, cegah sebelum berkembang, lakukan deteksi dini dengan tes IVA, jangan sampai kanker serviks merenggut nyawa kita. Iya, terima kasih banyak dokter ya. Sama-sama. Mudah-mudahan dan semoga kita bisa kembali lagi bertemu dalam podcast berikutnya. Baiklah, sebelum kita menutup podcast ini, ada slogan dari Puskesmas kita Pangkal Balam. Dokter boleh ikutin saya. Puskesmas Pangkal Balam, pro sehat.